Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada
ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928. Pembacaan ikrar pelajar. Janji siswa. Kami, siswa-siswi SMP Negeri 1 Pulang berjanji. Satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, setia kepada Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, mematuhi segala peraturan dan tata tertib sekolah. Empat, patuh serta taat kepada guru dan orang tua. 5. Saling menghormati dan menghargai seluruh teman. 6. Disiplin, jujur dan bertanggung jawab. 7. Menjaga kerapian dan kesopanan dalam berpakaian, serta sopan santun dalam setiap perkataan dan perbuatan. 8. Menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah. 9. Belajar dengan tekun serta bersemangat tinggi untuk meraih prestasi. 10. Menjaga nama baik sekolah dimanapun berada. Amanat pembina upacara. Seluruh barisan istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berkumpul di lapangan SMP Negeri 1 Keluang yang kita cintai dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Ibu rasa tidak ada yang pingsan nanti ya, karena masih pagi sebentar kok. Ibu hanya menjelaskan sejarah mengapa sampai lahirnya Sumpah Pemuda. Ini tidak ada koreksi tentang pelaksanaan bendera upacara karena sudah Ibu anggap baik ya, mudah-mudahan diikuti oleh peserta yang lain. Baiklah, setiap tahun pasti kita memperingati hari lahirnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu diawali oleh adanya perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang kita. Dulu kita berjuang melawan penjajah, tetapi ya, kita berjuang terus berjuang, tetapi kita masih menggunakan atribut daerah masing-masing. Bahasa Batak pakai bahasa Batak, bahasa Jawa pakai bahasa Jawa, bahasa Sumatera pakai bahasa Sumatera. Intinya tidak ada para pemuda, tokoh masyarakat, golongan tua, golongan muda, itu tidak ada yang berpangku tangan, tidak ada yang tidak berjuang, tetap berjuang. Tetapi perjuangan yang dihadapi itu tidak akan berhasil tanpa ada rasanya persatuan. Persatuan itu di mana? Bahasa digunakan itu agar supaya mengerti, kita pakailah bahasa Nusantara. Dulu sudah ada ya Kongres Pemuda yang pertama ya, yang lahir dari golongan tua, salah satunya Muhammad Yamin ya. Kemudian golongan muda itu sepakat ya, mereka berkumpul membahas masalah bagaimana Indonesia ini cepat merdeka. Maka pada kongres pertama tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 itu kita sudah melaksanakan yang namanya ikrar untuk merdeka, tetapi mengalami hambatan sedikit karena bahasa yang digunakan harus bahasa Melayu ya. Kalau kita menggunakan bahasa Melayu, otomatis perjuangan kita tidak akan pernah selesai karena masih belum paham ya, tidak mengerti bahasa Melayu yang digunakan. Walaupun mengalami hambatan sedikit, perjuangan kita tetap berlangsung ya. Kemudian 2 tahun kemudian ya, pada tanggal 28 Oktober 1928 dipakailah atau disepakati ya, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia dari Sabang sampai Merauke kita mengerti ya, arahan, instruksi yang digunakan itu kita bisa mengerti, paham. Karena bahasa yang kita gunakan adalah bahasa nasional, bahasa Indonesia. Dengan adanya Ikrar Sumpah Pemuda, untuk pertama kali juga bahasa lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Dengan dikumandangkannya bahasa atau lagu Indonesia Raya, maka resmilah tonggak perjuangan Indonesia. Agar kita cepat berhasil, kita gunakanlah bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia yang kita gunakan, maka akan menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara Indonesia. Karena tidak ada satu orang pun yang ingin negaranya dijajah. Minimal kita harus merdeka. Ya, alhamdulillah dengan jerih payah para pejuang kita berhasil. Dari desa, kota, kita sudah mengenyam ya, ngerti yang namanya bahasa Indonesia. Maka tanggal 17 Agustus 1945 kita merdeka ya, tidak ada lagi penjajahan. Nah, inti dari Sumpah Pemuda itu adalah yang kita ambil semangatnya ya, semangat, kemudian perjuangan para pemuda dulu harus kita ikuti sekarang. Minimal kita memupuk rasa solidaritas ya, solidaritas sesama kawan ya, lingkungan tempat kita tinggal sekecil-kecilnya itu adalah lingkungan di sekolah di mana kita tinggal ya.
Semangatnya di mana? Salah satunya semangatlah kalian untuk belajar. Karena kita tidak dituntut lagi untuk megang senjata, megang bambu runcing. Yang dituntut sekarang itu adalah pena dan akal. Ya. Nah, dengan adanya perjuangan atau semangat nasionalisme sekarang, mudah-mudahan para pemuda-pemudi, terutama anak-anak sekalian yang ada di lingkungan SMP Negeri 1 Keluang, bisa berhasil dan membawa sekolah kita lebih maju, lebih bagus, lebih cemerlang ke depannya. Ya, mudah-mudahan. Jadi Sumpah Pemuda yang kita peringati setiap tahun itu jangan hanya diperingati lewat, tapi kita ambil dan kita tanamkan dalam jiwa hati kita, ya. Karena kalau kita kembali ke masa lalu, itu darah taruhannya, ya. Tidak sesantai kita sekarang, darah taruhannya, tidur saja kita tidak bisa nyenyak. Sekarang kalian bisa nyenyak kan tidur? Iya bisa, karena itu adalah berkat para pejuang. Minimal kita menghargai mereka. Ya, salah satunya apa? Upacara. Ya, upacara kan tidak lama. Ya, kalau ada aba-aba siap, kita siap. Istirahat, kita istirahat. Bubar, kita bubar. Ya kan? Nah, tidak ada aba-aba, kalian boleh ngobrol. Tuh, sebelah kanan ibu, ya 1, 2, 3 barisannya dari tadi, dari awal upacara rame. Ya. Kita upacara minimal ditanamkan rasa disiplin. Ya. Siapa lagi yang akan membuat kalian disiplin? Kalau tidak, timbul dari diri kalian sendiri dan dari bapak dan ibu guru. Ya. Kita jangan terlalu senang ditegur. Ya nak ya, pejuang dulu tidak ada yang diberi arahan, "Woi kau masuk tedo, berjuang," tidak. Ya, timbul semangatnya dari dalam diri sendiri. Ya, cinta tanah air yang begitu besar. Kapan lagi kita menghargai negara kita? Kapan lagi kita menghargai bangsa kita? Ya, sudah adakah semangat nasionalisme di diri kita? Kita harus tanya diri sendiri. Ya. Cara memperlihatkan itu adalah tingkah laku disiplin dari kalian. Karena sekolah kita punya tata tertib. Nah, sepatunya bagaimana, kaos kakinya bagaimana, ya, dasinya bagaimana.